Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran melalui video di hari Senin 16 Agustus 2021. Nah, besok tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Makanya hari ini desain video kita itu berwarna merah putih. Pembelajaran kita hari ini di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, muatan PPKN dan SBDP. Sebelum kita belajar, jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, untuk mengingat lambang sila, Ibu punya lagu. Lambang Pancasila ada 5, prok prok prok. Sila 1 bintang 2 rantai. 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, yang kelima lambang padi dan kapas. Nah, jadi sila keempat memiliki lambang kepala banteng. Bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama biasanya dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas kepribadian Indonesia. Nah, di sini bisa kita cermati bahwa setiap nilai-nilai yang ada di Pancasila itu semuanya digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jadi kita nggak ngelihat bangsa lain, semuanya dipikirkan, kemudian digali, disaring sehingga menjadi 5 dari nilai sila Pancasila. Nah, di sini ada membahas mufakat. Mufakat itu apa sih, Bu? Mufakat dapat diartikan setuju, sekata, sepakat, atau kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan bersama. Nah, makanya musyawarah untuk mencapai mufakat atau di sini sebagai kebulatan suara dari hasil kita membahas bersama. Jadi tidak diambil berdasarkan pendapat pribadi. Semuanya disetujui, dibahas oleh semua anggota yang ikut bermusyawarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat sebagai berikut. 1. Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, di sini ada dua istilah. Ada warga masyarakat, ada warga negara. Dan di sini ada dan. Kalau ada dua hal yang disambung dengan dan, artinya dua hal ini berbeda. Nah, kalau misalnya disambungnya dengan atau, berarti maknanya sama. Warga masyarakat atau warga negara. Nah, berarti warga masyarakat itu sama dengan warga negara. Tapi, kalau misalnya kata sambungnya itu adalah dan, berarti warga masyarakat dan warga negara ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, berbedanya dari mana, Bu? Dari pengertiannya saja sudah berbeda. Warga masyarakat artinya itu adalah keanggotaan kita dalam sekelompok orang
yang tinggal bersama di suatu wilayah dan menerapkan aturan tertentu. Sedangkan kalau kita sebagai warga negara, itu adalah kedudukan kita dalam suatu negara, artinya dalam pemerintahan. Nah, jadi sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian, yang nomor 2, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Biasanya prinsipnya ini untuk musyawarah bila anggotanya itu 50% plus 1. Aduh, kok jelek? 50% plus 1 ya. Jadi misalnya ada 10 anggota, kemudian melakukan musyawarahnya 50%-nya 5 orang, plus 1 berarti 6, maka itu sudah dianggap sah. Ya, jadi minimal yang hadir segitu. Tapi alangkah lebih bagusnya jika semua anggota bisa berhadir dan memberikan pendapatnya sehingga hasil mufakat yang dihasilkan dari musyawarah itu memang benar-benar hasil keputusan seluruh anggota. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. 8. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi setiap hasil yang dari musyawarah itu sedapat mungkin untuk kita menerimanya dengan legowo atau dengan lapang dada dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila antara lain, ada gambar apa saja ini? Ada musyawarah bersama keluarga ya, yang digambar abu-abu nih. Bisa jadi memutuskan kalau sudah COVID ini berakhir, kita mau liburan kemana ya? Nah, di sini bisa dimusyawarahkan dalam keluarga. Kemudian ini ada di dalam kelas mereka lagi, kalau kita lihat lagi diskusi, dan ini ada buku-bukunya, berarti mereka diskusi tentang pembelajaran. Nah, sayang sekali di masa COVID ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara kelompok ya, karena kita harus menerapkan protokol kesehatan 5M. Nah, selanjutnya di sini ada sekelompok bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini kemungkinan adalah kelompok masyarakat. Misalnya ini musyawarah RT atau musyawarah yang ada di desa ya. Dan penerapan sila keempat dari Pancasila, yang pertama itu tidak memaksakan keinginan. Aku pengennya A, jadi usul dari musyawarah ini harus A ya, jangan seperti itu. Kita harus mempertimbangkan keinginan dan harapan dari anggota musyawarah yang lain. Yang kedua, bermusyawarah, nah artinya bertukar pendapat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Keempat, menjalankan selanjutnya membuat patung berbentuk hewan. Patung dapat dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda di sekitar kita. Nah, ini ada gambar ibu-ibu sedang menjahit. Nah, ibu siapa ini yang identik dengan menjahit kalau di masa 17 Agustus?
Ya, beliau adalah patung dari Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih. Kemudian ini ada patung kuda. Ada patung apa ini, Mas? Sepertinya ini dibuat oleh seniman yang luar biasa ya, karena ini mirip sekali dengan buah durian. Oh, bukan durian, Bu. Iya, ini buah belimbing. Oleh karena itu, kamu perlu memilih tema sebelum mulai membuat patung. Nah, kita tentukan dulu temanya mau bikin apa nih. Setelah menentukan tema, kamu juga perlu menentukan bentuk patung yang ingin dibuat. Setelah dapat tema, misalnya nih temanya kemerdekaan. Dapat nih temanya. Kemudian kita mau menentukan bentuk patung yang ingin dibuat itu apa. Nah, jangan sampai bingung nanti bentuknya abstrak. Abstraknya bukan karena kita yang menentukan, tapi karena memang nggak tahu mau bentuk apa. Sebagai contoh, kamu ingin membuat patung bertema hewan ternak. Kamu perlu menentukan bentuk patung yang ingin dibuat. Misalnya berbentuk bebek atau ayam. Bu, mau bikin bebek, mau bikin ayam. Terus bikin bulat gitu. Kenapa ini kok bentuknya bulat? Ini masih bentuk telur, Bu. Wah, ini kreatif, yang sangat kreatif. Patung merupakan karya 3 dimensi. Artinya dia punya tinggi, lebar, dan ada isinya. Jadi kayak kalau kita terawang tuh kayak ada isinya, ada bervolume. Tujuan membuat patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin ya. Fungsi patung bagi kehidupan manusia antara lain sebagai dekorasi interior atau menghias ruangan. Nah, fungsinya untuk menghias ruangan boleh. Contohnya di sini ada pajangan-pajangan patung yang ditaruh di lemari. Nah, ini sebagai fungsinya sebagai dekorasi interior. Kemudian sebagai dekorasi eksterior atau untuk menghias luar ruangan seperti taman, tempat wisata. Nah, jadi tadi interior, in-nya itu di dalam, dan ini eksterior, X-nya itu di luar. Dekorasi eksterior, contohnya, wah ini ada patung apa ini? Ada singa dan harimau lagi melet ya, bersahabat ternyata mereka. Nah, ini letaknya ditaruh di luar. Kalau misalnya mereka ditaruh di dalam, berarti sebagai interior. Tapi kalau ditaruh di luar, maka mereka ini berdua sebagai eksterior atau menghias di luar ruangan. Dan yang ketiga, sebagai tanda peringatan atau untuk mengenang jasa seseorang atau peristiwa bersejarah. Contohnya, nah ada patung dari para jenderal nih. Nah, kalau kita ingat-ingat, ini ada 7 jenderal dan juga Panglima TNI yang menjadi perwira TNI ya, yang menjadi korban TNI dan Polri yang menjadi korban keganasan dari gerakan 30 September 1965 atau 30 SPKI. Yang masih bingung apa, silahkan langsung kita cari di Google. Ini tentang apa ya? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Pesan Ibu, tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.